Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Mission Cross. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bekerja sama untuk mengungkap korupsi besar di negaranya. Namun di tengah aksi mereka terdapat rahasia dalam pernikahan mereka. Apa itu? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Di Korea Selatan, terdapat sepasang suami istri. Sang suami bernama Kang Moo dan istrinya bernama Misun. Kang Moo merupakan seorang mantan agen rahasia yang sudah tidak bertugas. Dan sekarang ia menjalani kehidupannya sebagai warga sipil biasa. Dan pekerjaannya sekarang sebagai tukang antar jemput anak sekolah. Dirinya merahasiakan bahwa dahulu ia seorang agen rahasia kepada istrinya. Sehingga istrinya tidak mengetahui bahwa suaminya adalah mantan agen rahasia. Untuk merahasiakan identitas masa lalunya, dirinya selalu beraktivitas sebagai bapak rumah tangga yang selalu menyiapkan sarapan, membersihkan rumah dan pakaian istrinya. Sedangkan istrinya yang bernama Misun merupakan seorang detektif di kepolisian. Dia adalah wanita tangguh dan hebat. Rekan-rekan timnya pun mengakui kehebatan Misun sebagai detektif. Misun juga memiliki prestasi yang bukan kaleng-kaleng. Dirinya pernah menjadi juara kedua di kompetisi menembak di Asian Games. Karena prestasinya tersebut membuat Misun dihormati oleh rekan-rekannya. Pernah di suatu hari dirinya berhasil menangkap bandar narkoba yang berkedok sebagai jual beli mobil bekas. Misun pun mampu mencium aroma-aroma kejahatan. Dan instingnya yang begitu kuat membuat dirinya bisa dengan mudah mengetahui keberadaan si bandar tersebut, lalu menangkapnya. Kehidupan pernikahan Misun dan Kang Moo seakan-akan terbalik. Misun seperti kepala rumah tangga, sedangkan Kang Moo sebagai ibu rumah tangga. Walaupun begitu, mereka mencoba sebaik mungkin menjaga rumah tangga mereka tetap utuh. Sekali waktu ketika Misun kumpul-kumpul bersama rekan timnya, Kang Moo menitipkan sebuah alat pelindung pergelangan tangan kepada rekannya Misun untuk diberikan kepada Misun. Karena Misun selalu menggunakan alat kejut listrik di tangannya, sehingga menimbulkan kekhawatiran kepada Kang Moo. Kang Moo melakukan itu karena jika dia langsung memberikannya kepada Misun, maka Misun langsung menolaknya. Dia tahu karakter istrinya yang tidak seperti kebanyakan wanita di luar sana. Terlihat bagaimana Kang Moo begitu perhatian kepada istrinya. Kang Moo merahasiakan masa lalunya kepada istrinya bukan tanpa alasan, karena ia ingin hidup damai dan juga ingin melupakan masa lalunya yang kelam, yang dimana dahulu dirinya yang masih menjadi agen rahasia pemerintahan. Dirinya dipercaya sebagai kapten di sebuah tim, dan Kang Moo menjalani sebuah misi untuk menggagalkan kiriman senjata ilegal di Rusia. Senjata tersebut akan dikirim ke Korea Utara. Akan tetapi kiriman tersebut berubah jadwal, sehingga Kang Moo yang sebagai kapten tim berinisiatif melakukan sebuah misi tanpa adanya perintah. Lantas dirinya dan rekan timnya segera pergi ke pelabuhan di Rusia dan menggagalkan kiriman tersebut. Namun anehnya kiriman tersebut bukanlah ke Korea Utara, melainkan ke Korea Selatan. EMP 설치 중이야. Lalu misi mereka ketahuan, sehingga salah satu rekan timnya tewas. Setelah itu Kang Moo diberhentikan sebagai agen rahasia karena menjalani misi tanpa perintah. Dan kiriman senjata ke Korut yang sebenarnya adalah ke Korsel, para petinggi Korsel pun sudah mengetahuinya. Dan itu merupakan masalah diplomasi. Kemudian, di suatu hari, ada seorang perempuan dikejar-kejar oleh sekelompok orang bersenjata. Orang-orang tersebut mencari sebuah file rekening yang telah disimpan oleh perempuan tersebut. Namun perempuan itu tidak mau memberikannya, lalu berusaha untuk kabur. Namun usahanya untuk kabur membuat perempuan itu mengalami luka tembak dan harus terjatuh dari ketinggian, menyebabkan perempuan tersebut mengalami luka yang parah. Selang beberapa saat kemudian, Misun dan rekan timnya menyelidiki kasus perempuan yang terjatuh itu. Dan Misun memerintahkan ke rekannya untuk bilang ke media bahwa perempuan tersebut telah meninggal, padahal masih hidup.
Misun menganggap bahwa kejadian yang menimpa perempuan itu merupakan kasus besar dikarenakan setelah memeriksa lokasi kejadian, CCTV semuanya telah diputus, sehingga pelaku merupakan orang yang ahli. Dan juga si korban, selain ia terjatuh, ia juga mengalami luka tembakan. Bila nanti si korban masih hidup, maka dirinya akan dikejar-kejar kembali. Dan Misun ingin menggali informasi lebih jauh mengenai perempuan tersebut, yang bernama Baek Son Woo. Lalu korban dirawat di rumah sakit dengan penjagaan. Kemudian Kang Mu yang sedang berbelanja buah-buahan bertemu dengan rekan lamanya yang bernama Haeju sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang. Orang-orang yang mengejar Haeju mencoba untuk melukai Haeju. Namun Kang Mu datang membantu Haeju untuk melawan orang-orang tersebut. Akibat melawan beberapa orang tadi, Haeju menjatuhkan barang-barangnya termasuk buku kehamilannya, yang membuat Kang Mu menyadari bahwa rekan lamanya itu sudah menikah dengan rekannya yang lain yang bernama Jungsan, dan ia juga sedang hamil. Lalu mereka berdua pergi ke halte bus. Di sana Kang Mu menanyakan kabarnya Haeju. Haeju ini adalah rekan timnya sewaktu ia masih bekerja sebagai agen rahasia. Haeju pun memberitahukan bahwa suaminya yang bernama Jungsan telah hilang. Namun Haeju pada saat itu tidak ingin bercerita lebih banyak karena takut mengganggu Kang Mu yang sudah tidak lagi bekerja sebagai agen rahasia. Kang Mu merasa simpati atas permasalahan yang menimpa Haeju, lalu memeluknya dan meminta Haeju untuk tetap sabar. Setelah itu Haeju pun pergi meninggalkan Kang Mu. Di sisi yang lain, ketika Kang Mu bersama Haeju, ada teman-temannya Misun yang melihat Kang Mu bersama dengan Haeju dari kejauhan, dan mereka menduga bahwa Kang Mu telah berselingkuh. Mereka pun membahas hal itu di ruang interogasi agar tidak terdengar oleh Misun, istrinya Kang Mu. Mereka yang melihat Kang Mu memperagakan kembali apa yang telah mereka lihat, bahwa Kang Mu berpelukan dengan Haeju. Namun mereka agak sedikit mendramatisir percakapan antara Kang Mu dan Haeju. Wajar karena mereka hanya melihat Kang Mu dan Haeju dari kejauhan. Lalu alih-alih supaya tidak terdengar oleh Misun, rupanya Misun berada di ruangan yang lain dan mendengar percakapan mereka bahwa mereka sedang membicarakan suaminya yang telah berselingkuh. Misun pun marah dan meminta mereka semua untuk segera pulang. Ketika sudah pulang ke rumah, Misun yang melihat isi dompetnya Kang Mu tak percaya bahwa Kang Mu berselingkuh. Boro-boro selingkuh, duit aja nggak punya, begitu kata Misun. Lalu Misun memasukkan beberapa uangnya ke dompetnya Kang Mu. Lalu di tengah malam, Kang Mu terbangun dari tidur dan mengingat kembali masa lalunya ketika sedang menjalani misinya saat di Rusia. Pertemuan dengan Haeju membuat Kang Mu teringat kenangannya bersama rekan timnya terdahulu, bahwa Haeju dan suaminya yang bernama Jungsan adalah rekan timnya dahulu. Namun musibah menimpa mereka ketika mereka menjalani misi saat di Rusia, yang dimana salah satu rekan mereka tewas dan mengakibatkan Kang Mu dipecat karena menjalankan misi tanpa perintah atasan. Setelah mengetahui kondisi Haeju, Kang Mu memutuskan bertemu dengan Haeju untuk membantu Haeju mencari keberadaan Jungsan yang hilang. Lalu mereka pun pergi ke rumah persembunyian Jungsan. Di tempat lain, Misun menyelidiki kasus Baek Son Woo. Ditemukan bahwa Baek Son Woo merupakan pegawai dari perusahaan perdagangan Dongbu, dan perusahaan tersebut dipimpin oleh Jungsan yang merupakan rekannya Kang Mu. Akan tetapi Misun tidak mengenali Jungsan. Selagi menyelidiki kasus Baek Son Woo, Misun mendapat kabar dari rekan kerjanya bahwa Kang Mu sedang berselingkuh, dan rupanya pertemuan antara Kang Mu dan Haeju tengah diselidiki oleh rekan kerjanya Misun. Mereka pun memberikan bukti-bukti mengenai Kang Mu yang bertemu dengan Haeju. Namun di sini Misun belum mengetahui bahwa perempuan yang ditemui oleh Kang Mu adalah rekan lamanya Kang Mu, karena Kang Mu merahasiakan identitasnya terdahulu kepada Misun. Alhasil Misun salah paham. Ia pun pulang ke rumah dan terus kepikiran tentang suaminya. Sementara itu di rumah persembunyian Jungsan, Haeju memberitahukan ke Kang Mu bahwa mungkin Jungsan merupakan seorang pelapor yang melaporkan tindakan korupsi di Kementerian Pertahanan. Dari berkas-berkas yang ditemukan, Jungsan sedang menyelidiki kasus korupsi di Kementerian Pertahanan dan ia mengetahui tentang penipuan pengadaan senjata.
Oleh karena itulah Jungsan diculik. Lalu Kang Mo menyadari bahwa orang-orang kementerian mencoba menculik Haeju juga. Haeju lalu memberikan sebuah kiriman yang tak beralamat yang ditemukannya di kotak suratnya. Lalu kiriman tersebut pun dibuka dan isinya merupakan sebuah pena dengan pesan rahasia. Yang ternyata itu merupakan sebuah program rahasia untuk berkomunikasi. Lalu ditemukanlah ada seseorang yang mengoperasikan di balik program tersebut. Mereka pun menanyakan keberadaan Jungsan dan orang asing itu membalas apakah ingin bertemu. Kang Mo pun menyadari bahwa orang asing ini mencoba membantu mereka menemukan Jungsan. Lalu mereka mengatur pertemuan dengan orang asing itu menggunakan program tersebut dengan harapan bisa menemukan Jungsan. Mereka pun akhirnya janjian ketemuan di sebuah kamar hotel esok hari. Kemudian ketika Kang Mo pulang, ia melihat Mi-sun sedang meditasi di halaman rumah. Kang Mo tidak menyadari bahwa Mi-sun melakukan itu karena untuk menenangkan pikirannya dikarenakan suaminya telah berselingkuh. Lalu Kang Mo meminta izin untuk menggunakan mobil Mi-sun esok hari dengan alasan bahwa ia ingin pergi memancing. Padahal sebenarnya ia ingin membantu Haeju menemui orang asing yang mengenal Jungsan di hotel. Mi-sun pun mengizinkannya walaupun dia mencurigai Kang Mo. Esokan harinya Mi-sun dan rekan kerjanya mengikuti Kang Mo pergi. Mi-sun pun semakin yakin bahwa suaminya telah berselingkuh. Terbukti ia pergi ke hotel bersama dengan seorang wanita, yang padahal Kang Mo sedang menemani Haeju bertemu dengan seseorang. Lalu ketika sedang mengikuti Kang Mo, Mi-sun mendapat sebuah kabar mengenai kasus Baek Sun-woo. Pergilah mereka meninggalkan Kang Mo. Di sisi yang lain, Kang Mo dan Haeju pun bertemu dengan orang asing itu. Dan orang asing itu mengaku bahwa ia mengenal Jungsan. Dan ia memberikan sebuah fakta bahwa Kementerian Pertahanan mengadakan sebuah proyek pertahanan dengan kontrak senjata baru dan transfer teknologi terbarukan dengan teknologi yang dibuat oleh Rusia. Namun kontrak tersebut palsu yang mengakibatkan pengadaan proyek palsu dengan anggaran 3,5 triliun won. Dan kontraktornya dikenal sebagai Jenderal Park. Jenderal Park inilah yang memimpin proyek tersebut. Namun sayangnya tidak ada informasi mengenai si Jenderal Park ini. Lalu orang asing ini menegaskan bahwa setelah kematian rekannya saat misi di Rusia, Jungsan membentuk tim dan melacak Jenderal Park. Namun anak buahnya satu persatu telah tewas. Dan kita mengetahui bahwa Baek Sun-woo, kasus yang sedang ditangani oleh Min-soo, terhubung oleh Jungsan karena Baek Sun-woo merupakan anak buahnya Jungsan. Lalu orang asing itu memberitahukan bahwa dana korupsi diambil alih oleh Komando Keamanan Korsel. Karena Jenderal Park tidak bisa dipercaya, orang-orang yang terlibat khawatir Jenderal Park membawa semua uangnya, sehingga pihak Komando Keamanan mengambil alih dana korupsi tersebut. Alhasil, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Jungsan dan timnya untuk membekukan akun rekening dana korupsi tersebut. Hingga sampai saat ini, dana tersebut belum cair. Oleh karena itulah, Jungsan akhirnya diculik oleh si Jenderal Park. Lalu orang asing itu memberikan lokasi keberadaan Jungsan ditahan. Lokasi tersebut merupakan pusat kesehatan mental angkatan bersenjata yang sudah ditutup. 박 장군의 비자금 계좌를 관련자들이 박 장군을 믿지 못한 거죠. 김중산 소령이 빼돌려 묻은 겁니다. 이 안에 있습니다. Beralih ke Mi-sun, sebelum meninggalkan pengintaiannya terhadap suaminya yaitu Kang Mo, Mi-sun ingin mengetahui sosok perempuan yang bersama dengan Kang Mo. Ia pun memiliki ide untuk memarkirkan mobil rekannya di depan mobil yang Kang Mo bawa. Setelah itu, ia pergi ke pusat data center kepolisian. Di sana, Mi-sun menyelidiki kasus Baek Sun-woo, perempuan yang terjatuh. Ia menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Jungsan. Di dalam informasi yang didapat oleh Mi-sun, bahwa Jungsan ini memiliki sebuah perusahaan perdagangan yang bernama Dongbu, dan ia adalah pemimpinnya. Namun semua karyawannya telah ditemukan tewas. Hanya menyisakan Baek Sun-woo yang diselamatkan oleh Mi-sun. Kemudian setelah dari data center, Mi-sun kembali lagi ke tempat mobilnya yang diparkirkan dan ia mendapat sidik jarinya Haeju. Sidik jari itu pun dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Lalu Mi-sun meminta temannya untuk membuat ponsel cloning agar ia bisa mengkloning ponsel milik Kang Mo supaya bisa mengintai suaminya lewat ponsel cloningannya itu. Lalu pada saat di kantor, lewat ponselnya yang sudah terhubung ke ponselnya Kang Mo, Mi-sun mengetahui lokasi keberadaan Kang Mo yang berada di suatu pegunungan. Rupanya di sana Kang Mo sedang bersama Haeju mengintai tempat Jungsan ditahan.
Lalu mereka mengatur sebuah rencana untuk menyelamatkan Jungsan. Di sisi yang lain, Jungsan memang benar ia ditahan di sana dan sedang disiksa untuk memberitahukan keberadaan file akun rekening yang telah dibekukan oleh Jungsan. Namun Jungsan dengan siksaan yang terus dilakukan kepadanya, ia tetap menjaga rahasia keberadaan berkas yang dicari oleh pihak Jenderal Park. Sementara itu, Mi-sun mengunjungi rumah sakit dikarenakan Baek Sun-woo telah sadar. Mi-sun pun mendapatkan informasi dari Baek Sun-woo bahwa ada korupsi besar di Kemenhan, Kementerian Pertahanan. Dan pelaku utamanya adalah Jenderal Park. Baek Sun-woo juga memberikan gambar simbol yang digunakan oleh Jenderal Park, karena ia belum bisa mengetahui siapa Jenderal Park tersebut, sehingga hanya simbol itulah yang ia ketahui. Setelah itu, Mi-sun mendapat kabar dari rekannya bahwa pusat data center menemukan tempat hilangnya Jungsan. Segera Mi-sun pun ke tempat data center. Di tempat lain, Kang-moo dan Hae-ju berhasil mendapat blueprint gedung tempat Jungsan ditahan. Lalu mereka berusaha menyusup ke tempat itu. Kang-moo menggunakan mobil tinja agar mendapatkan izin masuk ke area tersebut. Setelah itu, dengan arahan Hae-ju, Kang-moo berhasil masuk ke dalam gedung. Dan Kang-moo pura-pura menjadi orang sakit jiwa. Dan ia pura-pura buang air besar agar ia bisa mengalihkan perhatian penjaga di sana. Ketika situasi sudah meyakinkan, Kang-moo memulai aksinya. Ia berhasil melumpuhkan salah satu penjaga dan mengambil baju penjaga tersebut agar ia bisa menyamar. Setelah ia berhasil menyamar, Hae-ju dari ruang koordinasi mengarahkan Kang-moo ke tempat keberadaan Jungsan. Singkatnya, Jungsan pun ditemukan dan Kang-moo berhasil membawa Jungsan keluar dari tempat itu. Lalu Kang-moo membawa Jungsan ke klinik kepercayaannya. Sesampainya di klinik, Jungsan pun mendapat perawatan dari dokter. Namun di tempat lain, Jenderal Park keluar dari persembunyiannya. Dan tidak lain dan tidak bukan, Jenderal Park adalah si Hae-ju, rekan lamanya Kang-moo. Jadi selama ini, Kang-moo dijebak. Hae-ju membuat sebuah skenario agar Kang-moo mau membantunya untuk mengungkapkan keberadaan berkas akun rekening yang dibekukan oleh Jungsan. Hae-ju adalah Jenderal Park-nya. Ia merupakan kontraktornya yang membuat proyek palsu agar mendapatkan uang 3,5 triliun won. Dan sekarang Hae-ju menggunakan komunikasi jarak jauh untuk berkomunikasi dengan para petinggi Korsel yang korup. Di sana, Hae-ju sudah menyadap tempat Jungsan dirawat. Hae-ju dan para petinggi Korsel yang korup menyaksikan Jungsan yang sedang bersama Kang-moo. Di sana, Jungsan mengetahui timnya sudah tewas semua. Akhirnya, ia memutuskan untuk membagi rahasianya ke Kang-moo, orang yang sangat Jungsan percayai karena dahulu mereka pernah bekerja sama dalam sebuah misi. Jungsan pun memberitahukan bahwa ia menyimpan sebuah berkas akun rekening yang dibekukan. Rekening tersebut hasil korupsi pengadaan senjata di Kementerian Pertahanan. Dan inilah mengapa dia diculik. Dan ia meminta Kang-moo untuk menjaga berkas tersebut yang dia sembunyikan di ruang bawah tanah di rumah persembunyiannya. Berkas tersebut berada di sebuah lemari yang telah dikunci. Jungsan pun memberitahukan kata sandinya ke Kang-moo. Hae-ju alias Jenderal Park akhirnya mendapatkan informasi yang dicarinya. Segera Hae-ju memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke rumah Jungsan dan mengambil berkas tersebut. 집 차단기를 내리면 지하실이 나옵니다. 하나입니다. Kemudian di tempat lain, Mi-sun yang menyelidiki kasus Jungsan baru mengetahui setelah ia melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Jungsan diculik oleh sekelompok orang. Lalu ia juga melihat seorang wanita di CCTV tersebut dan wanita tersebut adalah Hae-ju. Mi-sun pun meminta alamat rumahnya Jungsan ke operator data center. Setelah mengetahui alamatnya, segera Mi-sun ke rumahnya Jungsan. Saat tiba di rumah Jungsan, Mi-sun datang bertepatan dengan anak buahnya Hae-ju alias Jenderal Park yang telah berhasil mengambil berkas akun rekening yang telah dibekukan. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Di saat itulah, Mi-sun berhasil mengambil berkas tersebut dan menyalin data di berkas tersebut ke HP cloningnya, lalu menghancurkan berkas itu. Kemudian setelah Mi-sun mulai terpojok di dalam pertarungannya, ia pun segera menyerahkan diri, lalu dibawa ke tempat Jungsan disiksa. Di sisi yang lain, dokter yang merawat Jungsan mendapat perintah untuk membunuh Jungsan, namun usahanya gagal. Jungsan sadar dan membuat dokter tersebut pingsan. Lalu ia menghubungi Kang-moo. Namun di saat itulah Kang-moo menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Hae-ju. Bahwasanya Hae-ju tidak menikah dengan Jungsan. Jungsan sendirilah yang bilang. Hae-ju menghilang setelah Kang-moo diberhentikan.
Lalu tiba-tiba dokter terbangun dari pingsannya dan membunuh Jungsan. Lalu Kangmu yang menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Haeju, ia segera memutuskan untuk menuju ke rumah persembunyian Jungsan untuk mengambil berkas akun yang telah dibekukan. Tetapi sebelum ia dapat sampai di sana, ia mengalami kecelakaan yang direncanakan oleh Haeju. Tahu bahwa rencananya digagalkan oleh Misun dikarenakan ia gagal mengambil berkas data akun rekening, Haeju menangkap Misun. Saat itulah Misun menyadari bahwa Haeju adalah Jenderal Park setelah ia melihat simbol yang sama yang telah ditunjukkan oleh Baek Sun-woo di tubuhnya Haeju. Haeju pun memaksa Misun untuk memberitahukan di mana Misun menyembunyikan data rekeningnya. Namun Misun tidak menjawabnya. Akhirnya Haeju mengancam akan membunuh Kangmu. Melihat Kangmu yang akan dibunuh, Misun pun akhirnya memberitahukan bahwa data rekening yang dicari ada di ponselnya Kangmu. Lalu setelah mendapatkan apa yang dicari, Haeju memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Kangmu dan menyiksa Misun hingga tewas. Haeju yang telah mendapatkan data rekeningnya, segera ia memulai mencuci uang hasil ia menipu. Di sisi yang lain, Kangmu yang ingin dibunuh sadar dan berhasil melumpuhkan anak buahnya Haeju, lalu pergi menyelamatkan Misun. Kemudian mereka berdua melarikan diri. Akan tetapi anak buahnya Haeju tidak tinggal diam. Mereka mengejar Kangmu dan Misun. Terjadilah aksi kejar-kejaran dan pada akhirnya Kangmu dan Misun pun berhasil lolos dari kejaran anak buahnya Haeju. Ketika mereka berdua berhasil lolos, Misun sempat ngambek ke Kangmu karena Kangmu tidak menceritakan yang sebenarnya. Misun ingin Kangmu lebih terbuka dengannya. Namun Kangmu memiliki alasan kenapa dirinya tidak menceritakan asal-usulnya kepada Misun. Karena ia takut Misun tidak bisa menerimanya dan malah membencinya. Misun pun memberitahukan ke Kangmu bahwa walaupun orang di seluruh dunia membenci Kangmu, tapi Misun selalu di pihak Kangmu. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama menghentikan Haeju. Mereka pun pergi ke rumah persembunyian Jungsan dan mempersenjatai diri mereka untuk menghentikan Haeju yang berada di bunkernya. Kangmu dan Misun pun menyelinap masuk ke bunker yang dimana Haeju sedang mencuci uang hasil ia menipu. Satu persatu tentara bayarannya Haeju dihabisi oleh mereka. Sampai akhirnya mereka berhasil menghentikan kegiatan pencucian uang dengan mematikan listrik di tempat itu. Alhasil proses pencucian uang pun gagal. Lalu Kangmu dan Misun menghubungi Haeju bahwa mereka akan datang untuk menangkapnya. Segera Haeju memerintahkan tentara bayarannya untuk membunuh Kangmu dan juga Misun. Jadilah baku tembak antara tentara bayarannya Haeju dengan Kangmu dan juga Misun. Dan sampai akhirnya Kangmu dan Misun berhasil mengalahkan tentara bayarannya Haeju. Lalu ketika Haeju ingin melarikan diri, ia pun tiba-tiba diserang oleh Kangmu dan Misun, membuat Haeju sempat terpojok. Namun ada dua tentara bayaran yang menyelamatkan Haeju. Lalu Haeju dibawa ke sebuah mobil untuk melarikan diri. Ketika Haeju yakin sudah melarikan diri, dua tentara bayaran yang membawanya ternyata adalah Kangmu dan Misun yang menyamar. Haeju menyadari bahwa ia telah tertipu. Namun masalah belum selesai. Asistennya Haeju datang untuk menyelamatkan Haeju. Jadilah baku hantam di antara mereka. Hingga akhirnya Haeju berhasil membawa kabur data rekeningnya. Misun pun tidak tinggal diam. Dia yang merupakan juara 2 se-Asia, dia langsung membuktikan bahwa ia layak mendapatkan medali peraknya dengan menembak tabung gas yang cukup jauh. Lalu tabung gas itu meledak mengenai Haeju. Kemudian Kangmu dan Misun berhasil menghentikan Haeju dan asistennya. Lalu mereka mengambil koper yang berisikan berkas dana korup. Kemudian mereka meninggalkan Haeju begitu saja. Akan tetapi pihak keamanan sudah mengapung tempat tersebut. Lalu koper itu diberikan ke pihak keamanan. Kangmu dan Misun pun diborgol untuk interogasi. Misun pun senang dan bahagia atas pernikahannya dengan Kangmu. Dan ia menganggap menikahi Kangmu seperti memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. 6 bulan kemudian,
Kang Mo dan Misun bekerja sama menangkap pengedar narkoba. Ketika sudah ditangkap, mereka menginterogasi pengedar tersebut dan menanyakan dari mana narkoba itu didapat. Pengedar itu hanya menjawab bahwa ia hanya disuruh oleh seorang pendeta yang mirip dengan Kang Mo. Dan itulah ending dari film ini. Oke, sekian dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam membuat alur filmnya. Gamapra pamit undur diri, sampai jumpa di alur film yang lainnya. Bye-bye.